Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia Tasya Salsabila dengan nomor NPM 2215520 ingin mereview tentang pengukuran kinerja teknologi informasi di Indonesia, General Control, Literatur Review. Abstrak, pengukuran kinerja sebagai proses audit internal suatu instansi dalam konteks information teknologi general control berfungsi untuk menelusuri, mempelajari, dan memberikan hasil bagaimana penerapan teknologi informasi TI di suatu instansi. Adanya penerapan framework internal audit yang digunakan membantu memberikan rekomendasi TI yang lebih baik dengan sistematik literatur review. Terhadap beberapa hasil penelitian tentang penerapan pengukuran kinerja TI di Indonesia bertujuan untuk mengetahui apa aja instansi yang menerapkan framework yang digunakan dan bagaimana hasil penerapan pengukuran kinerja. Dari hasil penelusuran dan SLR memberikan beberapa kesimpulan, diantaranya gambaran kondisi TI serta rekomendasi penerapan TI yang lebih baik serta tidak menutup kemungkinan untuk terus mengembangkan atau memadukan bagian antar framework pengukuran kinerja untuk memberikan hasil audit TI yang lebih baik serta menambah variasi kontribusi dalam bidang audit TI khususnya dalam upaya menjamin keberlangsungan TI sesuai kebutuhan. Abstrak, performance measurement and an agency internal audit process in the context of information technology general control ITGC function to track, study and provide result on how to apply information technology in an agency. The implementation of the internal audit framework is help provide better IT recommended. Terkait dengan kesalahan perangkat lunak organisasi terhadap dengan munculnya risiko bisnis baru di bawah lingkungan informasi yang dikenal sebagai risiko terkait TI seperti kerentanan aplikasi, malware, kesalahan konfigurasi, pencurian aset, kebocoran data, dan merusakkan reputasi. Dalam menghadapi berbagai macam risiko kerugian ini yang dapat menginfeksi aset instansi, maka instansi harus merupayakan untuk memiliki model Information Technology General Control ITGC. Penggunaan model ITGC berfungsi sebagai kontrol secara umum bagi auditator dalam melakukan penilaian terhadap kinerja serta informasi yang telah berjalan. Melalui penggunaan model ITGC yang disediakan oleh instansi, proses audit dapat dimulai dengan menilai instansi secara kuantitatif. Selain itu, model tersebut dapat memberikan referensi bagi auditor untuk menilai TGC agar lebih efisien. TGC secara umum memiliki manfaat untuk meningkatkan kinerja sistem informasi dalam hal meningkatkan keamanan, keandalan, dan integritas data serta mampu memfasilitasi proses integritas data, manajemen perubahan, dan menurunkan risiko. Pertimbangan tersebut sangat penting dalam menyoroti ITGC dalam instansi maupun organisasi dari perspektif bisnis. Pada beberapa penelitian memberikan pendapatan bahwa ITGC sebagai fondasi untuk pengoperasian dan keamanan sistem informasi yang tepat guna memastikan integritas operasional data. Setiap proses kontrol saling berkaitan menjadi satu kesatuan. Struktur kontrol untuk mengidentifikasi kekuatan sistem yang telah berjalan. Salah satu bentuk kegiatan dari ITGC adalah pengukuran kinerja TI yang merupakan proses untuk menilai proses suatu kegiatan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Kegiatan ini digunakan dalam membandingkan hasil dan proses dan rencana sebelum melakukan proses yang umum dapat pada pengukuran kinerja TI
menetapkan tujuan, sasaran, dan strategis instansi dalam penggunaan TI, merumuskan indikator dan ukuran kinerja, pengukuran tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran, evaluasi nilai kinerja yang berhasil dicapai instansi. Tingkat kepentingan tata kelolaan teknologi informasi tidak hanya pada saat perencanaan dan penerapan. Ada bagian penting lainnya, yaitu pengukuran kinerja atau performance measurement dari teknologi informasi di dalam membantu tercapainya tujuan bisnis. Pengukuran kinerja dapat diartikan menunjukkan kemampuan serta proses yang digunakan untuk mengukur dan pengendalian suatu aktivitas. Metodologi penelitian. Penelitian yang dilakukan terbagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama adalah penentuan pertanyaan, penelitian proses pengumpulan literatur dan pengumpulan data yang terkait penulisan laporan. A. Perumusan pertanyaan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menjawab beberapa pertanyaan QR. QR1. Instansi dalam bidang apa saja di Indonesia yang menggunakan pengukuran kinerja TI. 2. QR2. Framework apa saja yang digunakan dalam pengukuran kinerja TI di Indonesia. QR3. Bagaimana hasil dari penerapan pengukuran kinerja TI menggunakan framework tersebut. Untuk menjawab QR1, penelitian mengumpulkan paper tentang pengukuran kinerja TI yang di dalamnya menggunakan studi kasus instansi dan beberapa bidang di Indonesia. Dari hasil pencarian QR1 digunakan pula untuk menjawab QR2 yang telah condong dalam mengamati framework yang digunakan dalam penerapan pengumpulan kinerja TI. Kemudian di bagian akhir adalah menganalisis dan studi temperatur dari kesimpulan hasil penelitian untuk menjawab QR3. Proses pengumpulan dan analisis literatur pada gambar 2 merupakan alur yang digunakan dalam pengumpulan literatur berupa paper yang berasal dari internet. Sedangkan untuk proses pengumpulan literatur dilakukan dalam beberapa tahapan sebagai berikut. 1. Pencarian paper penelitian terkait. Pencarian paper menggunakan database paper elektronik seperti yang ditampilkan pada tabel 1. C. Penulisan laporan. Setelah semua proses dalam pencarian, pengelompokan, dan analisis paper sudah selesai, maka tahap terakhir yang dilakukan adalah penulisan laporan. Penulisan laporan dilakukan adalah penulisan laporan berdasarkan pada semua temuan pada proses penelitian yang dirangkum sesuai pertanyaan penelitian untuk menemukan instansi dan kesimpulan penelitian. 3. Hasil dan pembahasan. Dengan menggunakan alur pengumpulan literatur yang telah dijelaskan pada gambar dan 1 mendapatkan hasil yang sebagai berikut. Seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwasannya tindakan pengukuran kinerja TI pada suatu perusahaan merupakan dukungan untuk meningkatkan IT agar mengetahui kinerja IT secara pasti dalam pencapaian visi dan misi perusahaan. Terdapat beberapa kerangka kerja framework yang biasanya digunakan dalam pengukuran kinerja TI, antara lain ITBSG, ITEL, COBIT, GOSO. Pada penerapan pengukuran kinerja TI dilakukan pada bagian beberapa instansi seperti yang ada di tabel 3. Pada tabel 3 menyajikan studi kasus yang diaudit internal. Audit internal yang dimaksud adalah kegiatan audit dilakukan oleh pihak dalam dari instansi. Semua paper yang dipilih adalah yang mengangkat isu tentang penerapan pengukuran kinerja IT pada studi kasus instansi dan perusahaan dari sudut pandang internal. Ada beberapa instansi yang paling banyak dijadikan studi kasus dari paper adalah universitas atau perguruan tinggi. Pemerintahan menyediakan layanan beberapa instansi tersebut melakukan pengukuran kinerja TI untuk
menyelaraskan antara fungsi infrastruktur TI dengan tujuan instansi. Dari tabel 4 terdapat berbagai macam framework yang digunakan dalam menggunakan pengukuran kinerja TI pada instansi atau instansi. Di dalam paper penulisan, menemukan framework yang paling sering digunakan untuk melakukan audit internal instansi di Indonesia adalah COBIT atau COSO. Pengelolaan TI yang diterapkan di organisasi berikut ini didiskusikan tentang jawaban penelitian. Perusahaan dalam apa aja yang di Indonesia yang menggunakan pengukuran kinerja TI? Dari penelusuran telah penulis lakukan terhadap beberapa penelitian dan studi terkait pengukuran kinerja TI yang dilakukan di berbagai instansi atau bisnis, dapat diketahui pengukuran kinerja TI terkait tata kelola TI telah dilakukan dari berbagai bidang organisasi. Untuk bidang pendidikan masih tertinggi kepeduliannya. Terdapat pengukuran kinerja TI seperti pada gambar 3. Hal ini terjadi karena untuk organisasi di bidang pendidikan seperti universitas jumlahnya sangat banyak dan tersebar di Indonesia yang memang fokus utama proses bisnis organisasi pendidikan bukanlah menyangkut masalah teknologi melainkan proses belajar mengajar. Akan tetapi berkembangan teknologi yang begitu cepat membuat organisasi pendidikan dituntut untuk harus melakukan inovasi terkait proses belajarnya mengajarnya di dalam organisasi pendidikan khususnya universitas. Jika dilihat dari luar proses bisnisnya hanya proses belajar mengajar, akan tetapi sebenarnya di dalam itu terdapat proses bisnis yang membutuhkan pengelolaan TI yang cukup kompleks. Karena itu tata kelola TI yang dilakukan organisasi pendidikan sangat memerlukan pengukuran kinerja TI agar tidak terjadi permasalahan yang dapat mengganggu proses bisnis yang di dalamnya. Pada BUMN atau pemerintah menjadi salah satu organisasi yang sangat memperdulikan akan pengukuran kinerja TI. Dari beberapa penelitian dan studi yang dilakukan dapat dilihat bahwa pada organisasi pemerintahan sangat memerlukan monitoring dan evaluasi dan terkait pengukuran kinerja TI. Hal ini dikarenakan pada organisasi pemerintahan dikarenakan menyangkut pertanggungjawaban terhadap anggaran ataupun kualitas layanan serta aset yang dimiliki. Pengukuran kinerja TI pada tata kelola TI pada pemerintahan diperlukan untuk menilai proses monitoring dan evaluasi sistem informasi, menilai kecakapan dan keandalan teknologi informasi yang digunakan, menilai kepuasan pengguna dan juga menilai kesesuaian sistem dengan kebutuhan. Pada organisasi yang berfokus pada layanan publik, berlangsungnya proses bisnis yang berjalan lancar merupakan sebuah keharusan. Maka dari itu, setiap faktor yang mendukungnya proses bisnis, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola TI, harus selalu dijaga, di mana salah satunya adalah dengan aktif melakukan pengukuran kinerja TI terkait pengelolaan TI. Framework COBIT banyak digunakan oleh instansi karena berfokus pada proses pendukungan alur bisnis sesuai dengan arsitektur instansi. Standar yang dijadikan panduan untuk mengelola organisasi memberikan kerangka kerja yang bisa mengendalikan semua kegiatan dan organisasi atau instansi secara detail dan jelas, sehingga membantu proses pengambilan putusan di level top manajemen. COBIT memiliki 5 prinsip. Enabler yang berfungsi umum yang bermanfaat untuk mengukur instansi baik komersial maupun non-profit di sektor publik. Terdapat 5 prinsip yang disusun oleh COBIT, antara lain adalah meeting stakeholder needs, conference interpret end-to-end, applying a single integrated framework, enable a holistic
Approach and separating government from management, kelebihan dan COVID, terutama COVID-5 yang paling menonjol yaitu dalam membedakan penggunaan tepatnya bagian separating government from management yang membedakan penggunaan bagi pemerintahan yang manajemen. Karena kedua bidang ini memiliki aktivitas yang berbeda sehingga membutuhkan struktur organisasi dengan tujuan yang berbeda. Proses dalam framework di COVID-5 seperti pada gambar 5. Pada saat ini, organisasi maupun instansi di Indonesia telah banyak yang menyadari tentang pentingnya penerapan TI dalam pengelolaan proses bisnisnya. TI tidak hanya sekedar pendukung bisnis instansi maupun organisasi, melainkan sebagai bagian dari rencana strategis untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Perusahaan skala nasional, terutama badan usaha milik negara di Indonesia, memiliki kewajiban untuk meningkatkan performa instansi dengan memanfaatkan TI sebagai bagian dari rencana strategis instansi. Hal ini disebabkan oleh peraturan pemerintahan melalui Menteri BUMN nomor per 2 MBU 2013 tentang panduan penyusunan pengelolaan teknologi informasi. Bagaimana hasil yang didapatkan penerapan pengukuran kinerja TI menggunakan framework tersebut? Kemungkinan untuk terus menggunakan atau memadukan bagian antar framework untuk memberikan hasil audit TI yang lebih baik serta menambah kontribusi dan mengurangi kerumitan dalam bidang audit TI. Dengan adanya pengembangan framework, audit akan memberikan kemudahan serta fleksibel kegiatan dalam pengukuran kinerja TI dalam mencapai tujuan instansi. Sekian review materi jurnal tentang yang saya jelaskan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih yang telah melihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.